Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Karintasya Beri bersama dengan teman-teman kelompok saya yakni dari kelompok 3, mahasiswa kelas D, PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2020. Baiklah, pada video kali ini di mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran ini, kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah film bergenre pendidikan dan drama Hong Kong yang memiliki banyak pesan moral di dalamnya. Film ini berjudul Little Big Master. Film yang berjudul Little Big Master ini adalah film bergenre drama Hong Kong seperti yang sudah disebutkan di awal. Film ini terlaris di tahun ini. Film ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang seorang kepala sekolah bernama Liu Lai Hung yang berhasil menyelamatkan sekolah taman kanak-kanak di sebuah desa terpencil yang hanya mempunyai 5 orang murid saja. Film ini dikemas dengan sangat baik oleh sutradara Adrian Kwan dan diproduseri oleh Benny Chan. Pertama kali rilis pada 19 Maret 2015, film berdurasi kurang lebih selama 113 menit ini hanya sangat menguras emosi dan air mata, sangat layak untuk ditonton, sangat disarankan untuk ditonton. Film Little Big Master ini dibintangi oleh aktor kenamaan Hong Kong, Louis Ko yang berperan sebagai Dong. Dan tokoh utamanya diperankan oleh Miriam Yeung yang merupakan salah satu aktris terbaik Hong Kong yang berperan sebagai kepala sekolah, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa ia berperan sebagai Liu Wai Hung. Film ini semakin meriah dengan dibintangi oleh 5 pemeran bintang ciliknya yang menggemaskan, yang membuat film ini semakin hidup. Walaupun para pemain cilik ini masih pemain baru, tapi akting mereka terlihat sangat menjiwai dan sangat natural. 5 pemeran cilik ini diperankan dengan sangat baik oleh View Xunying sebagai La Kakak atau Kakak, dipanggil Kakak, Keira Wang sebagai Tam Mei Chu, dipanggil Xiu Xiu, Ho Yun Ying Weini sebagai Ho Sui Sweet atau Sui Sweet, Saha Fatima sebagai Kitty Fatima atau dipanggil Kitty dalam filmnya, dan Kan Yap sebagai Jenny Fatima dan di filmnya dipanggil Jenny. Saya Nugroho Bakti Wicaksono akan melanjutkan. Berikutnya ada alur cerita. Film Little Big Master ini berkisah tentang perjuangan seorang kepala sekolah perempuan berpenghasilan rendah. Hung awalnya berprofesi sebagai kepala sekolah di sekolah ternama. Namun, karena sudah merasa tidak nyaman di tempat kerjanya, akhirnya ia mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Setelah pensiun dini, Hung bersama suaminya, Dong, yang bekerja sebagai perancang di sebuah museum, berniat ingin mewujudkan impiannya berkeliling dunia. Niatnya yang mulai pudar pada dunia pendidikan kembali menyeruak ketika Hung melihat sebuah iklan penerimaan sebagai kepala sekolah yang merangkap sebagai pengawas sekolah di sebuah TK di suatu desa. Walaupun dengan imbalan penghasilan yang rendah, tetapi Hung merasa terpanggil untuk menyelamatkan sekolah TK tersebut agar tidak ditutup. Nah, hal itu membuat Hung memutuskan untuk melamar pekerjaan tersebut dan menunda perjalanannya untuk keliling dunia. Perjuangan Hung untuk menyelamatkan TK di desa Yuanlong bukan tanpa hambatan, namun banyak sekali rintangan yang mesti ia hadapi. Mulai dari para muridnya yang sulit diatur, hingga para orang tua serta penduduk setempat yang selalu memandangnya sebelah mata. Dengan semangatnya, Hung mulai memasuki kehidupan para murid dan latar belakang orang tua mereka, yang awalnya tidak merespon anaknya untuk bersekolah. Kepolosan kelima anak itu dalam berakting sangat alami. Terkadang bisa membuat saya tertawa, bahkan mengeluarkan air mata. Saya sangat suka peran dari Xiu Sweet di film ini. Anak sekecil dia sudah bisa pandai memasak, walaupun harus dipotong oleh kaki yang disambung kaleng agar bisa menopang tubuhnya.
untuk bisa sejajar dengan tempat masaknya itu. Saya selalu terharu film ini karena mampu membuat saya tersenyum sekaligus meneteskan air mata. Peran Cucu juga saya suka. Wajahnya yang polos dan latar belakangnya yang kehilangan kedua orang tuanya membuat mata saya tidak bisa lepas menatapnya. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Asmi dari kelas D PGSD UNJ 2020. Di sini saya akan menjelaskan hubungan film Little Big Master dengan mata kuliah TBP. Kepribadian yang terdapat dalam film ini diuraikan menjadi beberapa kepribadian, yaitu guru yang jujur, teladan, menahan amarah, stabil, bersabar, memiliki komunikasi yang baik, santun, lemah lembut, bertanggung jawab, berwibawa, berakhlak mulia, berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dilihat dari kepribadian guru yang terdapat dalam film ini, jika dikaitkan dengan kompetensi guru pendidikan, sangat relevan untuk menunjang pengembangan kompetensi guru, karena kepribadian yang ada dalam film ini memuat kepribadian guru yang mendukung konsep kepribadian guru untuk melakukan perubahan pada peserta didik. Diperlukan berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan oleh guru, termasuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pribadi seorang guru. Hal ini terdapat apabila disadari oleh guru, tentunya menularkan energi positif bagi lingkungan sekolah, terutama anak-anak didiknya, yang nantinya menjadi harapan bangsa di masa depan. Tentunya berharap menjadi generasi-generasi yang memiliki kepribadian yang baik, dan dalam kepribadian yang dapat menerapkan kebaikan tersebut kepada lingkungan sekitarnya. Film Little Big Master ini sungguh menguras air mata. Dari adegan openingnya saja sudah terenyuh betapa seorang anak bisa saja merasakan stres dengan semua kegiatan belajar dan lesnya. Pada film ini menggunakan teori humanistik, karena dalam film ini guru mendekati siswa satu persatu untuk mengetahui latar belakang dari masing-masing kehidupan mereka, serta guru tersebut menunjukkan rasa kepedulian terhadap murid-muridnya. Kita belajar bagaimana seharusnya kita mendidik dan berkomunikasi dengan anak yang baik. Kita perlu memahami dan berbicara dengan bahasa mereka agar mereka pun bisa nyaman dan terbuka terhadap kita. Lagi dengan caranya sesungguhnya anak bisa mengerti apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hanya saja kita sering mengabaikan pendapat serta meremehkan mereka. Hal ini tergambar pada adegan saat Cucu berusaha mengalahkan takutnya terhadap hujan. Cucu merasa orang tuanya meninggal karena dimakan oleh monster di gunung saat turun hujan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan serta nilai-nilai yang terkandung dari film Little Big Master. Kelebihan atau nilai jual utama film ini tentu saja bertempat di seberapa seringnya penonton bisa tersentuh dan bahkan menangis di sepanjang film. Tidak hanya di akhir, bahkan dari pertengahan film pun air mata kita akan terpacu keluar dari segi penceritaan dan alur yang terbilang bagus dan nyata. Finally, film ini adalah film yang layak ditonton dengan pesan moral bertemakan pendidikan yang sangat berlimpah. Kemudian jika dilihat dari segi sinematografinya, permainan warna pada set kumuh cukup bagus sehingga meski terlihat kumuh namun tetap bisa mempresentasikan keindahan di dalamnya.
namun mungkin kekurangannya hanya setting lokasi rumah dan perumahan orang miskin. Lalu make up mereka yang masih terlihat jelas atau kurang memperlihatkan segi kemiskinan mereka, seperti kondisi rumah Siuset yang terbilang kumuh namun rapi dan bersih di ruang tamunya dinilai kurang mendramatisir. Lalu soundtrack musik yang mungkin cukup mengganggu meski genrenya termasuk lagu-lagu mellow, namun soundtrack itu mungkin terkadang membuat penonton yang tadinya ingin meneteskan air mata jadi tidak keluar karena perubahan feel yang dirasa kurang cocok untuk film tersebut. Mungkin sebaiknya film bertemakan seperti ini cocok diisi dengan soundtrack instrumen saja. Berdasarkan analisis terhadap film Little Big Monster tentang nilai-nilai pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 nilai pendidikan dalam film Little Big Monster ini. Nilai-nilai pendidikan tersebut antara lain yaitu nilai-nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan budaya, dan nilai pendidikan religius. Semua nilai pendidikan ini timbul dengan sendirinya pada saat mereka harus mempertahankan sekolah yang akan ditutup agar dibatalkan. Di sana terdapat banyak nilai pendidikan yang bisa kita dapat, yang mana nilai pendidikan moral berupa pesan yang disampaikan dari film ini adalah dalam mendidik yang benar bukanlah untuk penghasilan saja, tetapi dalam mendidik harus dilakukan dengan tulus untuk sebuah kebaikan. Guru yang baik adalah guru yang tidak mudah menyerah, sebesar apapun masalah yang dihadapi, baik masalah pribadi maupun masalah-masalah murid-muridnya. Seorang guru yang harus bekerja keras, berhati-hati, tanggung jawab, dan pantang menyerah atau bersungguh-sungguh dan tidak boleh menyerah. Seorang guru harus tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh muridnya dan membantu untuk menemukan jalan keluarnya agar murid tetap bisa melanjutkan sekolah. Nilai pendidikan sosial berupa peduli kepada sesama, khususnya terhadap anak-anak, kerja sama dan saling membantu, menerima orang lain dengan baik meskipun belum dikenal sebelumnya, dan pandai bergaul dan mudah beradaptasi dengan orang-orang sekitar. Sekian review film dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.